Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi anak-anak. Hari ini kita akan belajar nih tentang pertidaksamaan rasional. Nah, sebelum pembelajaran ini dimulai, alangkah baiknya kita berdoa sesuai kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, ya. Hari ini setelah pembelajaran, Ibu harap kalian itu dapat mengenali bentuk pertidaksamaan rasional variabel, satu variabel, kemudian dapat menentukan himpunan penyelesaian pertidaksamaan rasional satu variabel. Nah, sebelum memulai ke inti pembelajaran, Ibu mau mengetes nih tentang pengetahuan kalian tentang bilangan rasional. Sebelumnya kan di SMP juga pernah disinggung ya tentang bilangan rasional. Nah, jadi bilangan rasional itu adalah bilangan yang dapat dinyatakan sebagai A per B, di mana A, B itu bilangan bulat dan B-nya tidak boleh sama dengan 0, kayak gitu. Jadi contohnya itu bilangan rasional itu mencakup bilangan asli, terus bilangan cacah, bilangan prima juga masuk. Jadi kalau misalkan contohnya 0 kan bisa kita jadiin 0 per 1 dan penyebutnya itu tidak sama dengan 0, jadi termasuk bilangan rasional. Kemudian juga 0,3 gitu, misalkan 0,3 kan bisa kita jadikan pecahan 3 per 10 dan penyebutnya itu tidak sama dengan 0, jadi 0,3 itu termasuk bilangan rasional, begitu ya. Jadi bilangan rasional itu merupakan bilangan yang dapat dinyatakan A per B dan B-nya tidak boleh sama dengan 0, gitu ya. Oke, kita langsung ke inti pembelajaran. Kita akan mempelajari pertidaksamaan rasional. Nah, sebelumnya kita harus tahu dulu tuh tentang bentuk umum pertidaksamaan rasional. Nah, itu bentuk umumnya itu fx per gx, namun tandanya nanti bisa kurang dari 0, kemudian kurang dari atau sama dengan 0, kemudian bisa lebih dari 0 dan lebih dari sama dengan 0. Nah, menarik dari situ kita bisa tahu tuh definisi dari pertidaksamaan rasional. Nah, pertidaksamaan rasional itu definisinya adalah pertidaksamaan yang memuat fungsi rasional. Nah, fungsi rasional itu sendiri merupakan fungsi yang dapat dinyatakan dalam bentuk fx per gx dengan syarat gx itu tidak boleh sama dengan 0. Nah, itu kita tahu tadi ya, rasional kan tadi B-nya tidak boleh sama dengan 0. Nah, sama juga dengan pertidaksamaan rasional. Nah, gx-nya itu tidak boleh sama dengan 0, gitu ya. Nah, kemudian fx dan gx-nya itu dapat berupa fungsi linier, kemudian fungsi kuadrat ataupun fungsi polinomial gitu. Paham ya? Jadi tadi apa? Bentuk umumnya itu fx per gx, tapi tandanya bisa kurang dari atau sama dengan, lebih dari atau lebih dari sama dengan gitu. Nah, kemudian setelah tahu tadi bentuk umum pertidaksamaan rasional, kita cek contohnya tuh, contoh dari itu. Nah, ada soal, manakah yang merupakan pertidaksamaan rasional satu variabel? Yang mana coba? Kita cek satu persatu ya. Yang A itu bukan itu ya, persamaan pertidaksamaan rasional, karena bukan pecahan. Yang bawahnya juga tidak ada x-nya gitu. Kemudian yang B, nah B itu termasuk ya. Yang C
C-nya kan yang penyebutnya tidak mengandung variabel X-nya, jadi bukan termasuk pertidaksamaan rasional. Dan yang D, nah D itu bukan pertidaksamaan rasional satu variabel karena tandanya itu sama dengan. Nah, berarti yang D itu persamaan rasional satu variabel. Yang E juga bukan karena penyebutnya itu tidak mengandung variabel X. Yang F itu termasuk ya, karena udah memenuhi bentuk umum fx per gx, kemudian ada tanda kurang dari atau sama dengan 0. Yang G juga bukan ya. Yang H itu termasuk pertidaksamaan rasional variabel juga ya. Udah paham ya? Jadi tadi ciri-ciri bentuk pertidaksamaan rasional itu fx per gx, gx-nya tidak boleh sama dengan 0, kemudian gx-nya itu juga mengandung variabel x, dan tandanya itu bisa lebih dari atau sama dengan dan lain-lainnya gitu. Kemudian lanjut nih ke bagaimana sih menentukan penyelesaian dari pertidaksamaan rasional. Di sini Ibu rangkum jadi 3 langkah. Yang pertama, kita jadikan dulu ruas kanannya menjadi sama dengan 0. Kemudian kalau udah itu, kita cari pembuat nolnya pembilang dan penyebut. Dan yang terakhir, kita buat garis bilangan untuk menentukan interval atau batas penyelesaiannya. Oke, kita coba langsung ke itu ya, ke contoh soal. Bu, ada 2 soal hari ini. Oke, jadi contoh pertama itu kita disuruh menentukan HP atau himpunan penyelesaian dari x min 3 per x plus 1 lebih dari atau sama dengan 0. Nah, langkah sesuai dengan itu ya. Langkah pertama, kita jadikan dulu ruas kanannya itu sama dengan 0. Jadi kita jadikan x min 3 per x plus 1 sama dengan 0 gitu. Kemudian langkah kedua, cari pembuat 0 dari pembilang dan penyebut. Nah, pembuat 0 dari pembilangnya kan x min 3. Kalau dibikin sama dengan 0 berarti x min 3 sama dengan 0. Nah, kita cari x-nya. Kalau cari x-nya berarti x-nya jadinya x sama dengan 3 karena pindah ruas ya. Kemudian yang bawah juga penyebutnya kita jadikan sama dengan 0. Berarti kita tahu x-nya itu sama dengan minus 1 kayak gitu. Kemudian kita tahu tadi pertidaksamaan rasional itu mempunyai syarat bahwa penyebutnya itu tidak boleh sama dengan 0. Berarti kita tahu x plus 1 itu tidak sama dengan 0. Berarti kita tahu x-nya itu tidak sama dengan minus 1 gitu ya. Nah, kemudian setelah itu kita bikin garis bilangan untuk menentukan interval atau batas penyelesaiannya. Sesuai yang kita dapat x-nya itu, hasil x-nya, berarti kan sesuai garis bilangan min 1 terus 3 gitu. Nah, untuk menentukan hasil penyelesaiannya kita ambil tuh pemisalan x. Jadi untuk interval x-nya yang kurang dari sama dengan 1, kurang dari 1, kita ambil tuh x-nya min 2. Jadi kita tahu kita ganti min 2-nya ke persamaan awal. Persamaan awal berarti x-nya ganti min 2 min 3
per min 2 plus 1 itu sama dengan 5. Nah, hasilnya kan plus, berarti untuk interval X kurang dari 1 itu bernilai positif. Kemudian juga untuk interval min 1 kurang dari X lebih dari min 1 dan X kurang dari sama dengan 3. Nah, yang tengah-tengah ini kita ambil X-nya tuh yang paling gampang, berarti X-nya sama dengan 0. Kemudian kita ganti X-nya sama dengan 0, berarti kita dapat 0 min 3 per 0 plus 1. Dan kita mendapatkan min 3, dan itu hasilnya negatif. Berarti untuk interval min 1 kurang min 1 sampai dengan 3 itu hasilnya negatif. Kemudian juga tuh kita ambil untuk interval yang X-nya lebih dari 3, kita ambil coba X-nya 4 gitu ya. Dan kita tahu bahwa 4 min 3 per 4 plus 1 itu 1/5, dan itu hasilnya positif. Jadi untuk interval X lebih dari 3 itu hasilnya positif. Nah, kita balik ke soal awal. Kita kan tahu tandanya lebih dari atau sama dengan 0. Jadi kita arsir yang lebih besar dari gitu ya, yang tandanya plus. Di hasil penyelesaiannya itu X kurang dari min 1 atau X lebih besar dari atau sama dengan 3. Gitu ya, udah paham ya? Bisa dilanjut ya. Oke, lanjut contoh kedua. Nah, untuk yang contoh kedua juga ada soal juga, tapi ini bentuknya kuadrat. Nah, tentukan himpunan penyelesaian dari X kuadrat kurangi 2X plus 1 per X plus 1 kurang dari 0. Nah, seperti langkah awal tadi, kita buat langkah awal, jadikan ruas kanan itu sama dengan 0. Berarti kita buat X kuadrat min 2X plus 1 per X plus 2 itu sama dengan 0 gitu ya. Nah, karena yang atas itu bisa kita faktorin, berarti yang atas kita faktorin. Kalau difaktorin berarti dapatnya X min 1 sama X min 1 gitu ya. Udah tahu ya. Nah, setelah itu langkah kedua tadi, cari pembuat 0 dari pembilang dan penyebut. Nah, untuk yang ini berarti pembilangnya itu X min 1 sama X min 1. Jadi kita tahu bahwa pembuat 0 dari pembilang itu X min 1 dan kita dapatkan X-nya itu sama dengan 1 gitu ya. Kemudian yang bawah juga penyebutnya kita jadikan 0. Jadi kita bisa tahu yang penyebutnya itu X plus 2 sama dengan 0. X-nya kita dapatkan X sama dengan min 2. Nah, sesuai syarat awal bahwa penyebut itu tidak boleh sama dengan 0. Jadi X plus 2 itu tidak boleh sama dengan tidak sama dengan 0. Jadi kita dapatkan X-nya tidak sama dengan min 2. Kemudian kita cek langkah ketiga. Kita membuat garis bilangan untuk menentukan batas penyelesaian. Nah, berarti kan kita bisa tahu urutannya ya. Min 2 sama 1. Setelah itu kita bikin interval kayak yang contoh 1. Nah, untuk gampangnya
untuk gampangnya itu ya, kita dapatkan X-nya yang 2 sama dengan min 2 sampai dengan 1 itu kita dapatkan nilainya plus, dapatkan dari misalkan 1 kuadrat kurangi 2 kali 1 plus 1 per 1 plus 2 itu nanti hasilnya plus. Kemudian yang X lebih besar dari 1 kita misalkan kita ambil X-nya 2, kita ganti berarti 2 kuadrat itu 4 min 2 kali 2 itu 0 plus 1 per 2 plus 2 itu 4, berarti kita dapatkan 1 per 4 dan hasilnya itu positif. Kemudian yang X kurang dari min 2 kita misalkan kita ambil X-nya itu min 3, jadi kita masukkan ke soal min 3 kuadrat berarti 9 kurangin 2 kali 3 itu 9 kurangin 6 itu 3 plus 1 itu 4 per min 3 plus 1 min 1 berarti min 4 ya, dan hasilnya itu negatif. Jadi kita bisa tahu karena soalnya itu kurang dari sama dengan 0 berarti daerah penyelesaiannya itu yang bertanda negatif, dan kita bisa tahu bahwa himpunan penyelesaiannya itu adalah X kurang dari min 2, begitu ya. Nah, kesimpulan untuk pembelajaran hari ini itu yang pertama, bentuk umum pertidaksamaan rasional itu adalah fx per gx dengan tanda bisa lebih dari, kemudian kurang dari, bisa juga kurang dari atau sama dengan, dan lebih dari atau sama dengan, gitu ya. Kemudian langkah penyelesaiannya itu yang pertama kita jadikan ruas kanan sama dengan 0, kemudian kita cari pembuat nolnya dari pembilang dan penyebut, dan yang terakhir kita buat garis bilangan untuk menentukan interval atau batas penyelesaian. Itu ya, udah paham ya? Mungkin itu pembelajaran hari ini. Jangan lupa kerjakan LKPD yang Ibu bagikan melalui ketua kelas, dan belajar untuk pertemuan selanjutnya yaitu pertidaksamaan irasional. Belajar ya. Ibu tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.